anak-anak, mari kita belajar dari tindakan Yesus sebagai sumber inspirasi bagi kita para pelayan anak. 10 ayat 13 sampai 16 ini adalah salah satu contoh bagaimana Yesus itu saat sedang menjungkir balikkan pemikiran para muridnya. Justru yang anak-anak datang kepada Yesus adalah muridnya. Orang yang bersama-sama dengan Yesus, orang yang hidup dengan Yesus, orang yang sudah makan garam, mengenal banyak hal tentang ajaran Yesus. Jadi, Bapak Ibu, minggu berkaitan dengan menghalangi pada Yesus, ternyata sosok yang tidak kenal gitu ya ajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka adalah sosok yang sangat mengenal ajaran Tuhan Yesus. Dan pemikiran Katolik yang mengatakan bahwa anak-anak itu mengganggu, itu dibalikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena pada waktu itu murid-murid siap bagi anak-anak ini berjumpa dengan Yesus dan menganggap anak-anak ini sebagai pengganggu, gitu ya. Sebagai pengganggu dari apa yang mau dilakukan. Sikap dan tindakan Yesus kepada anak-anak inilah yang harusnya menginspirasi gereja, menginspirasi komisi anak, juga menginspirasi kita semua dalam kita melakukan pelayanan kita kepada anak-anak kita. Gereja harus mampu menciptakan ruang ya bagi anak-anak, di mana anak-anak itu mempunyai tempat ya bertumbuh dalam sebuah kebutuhan. Nah, anak-anak kalau mau dilihat dari sisi keutuhannya itu seperti apa ya? Jadi ini adalah sebuah konsep yang saya bangun bersama dengan teman-teman Komisi Anak Kasih Jakarta Barat, yaitu layanan anak holistik integratif. Di situ ada 5 pilarnya. Ada stimulasi dini, ada parenting, ada hak dan proteksi anak, ada nutrisi, ada kesehatan. Kenapa ya hal-hal ini perlu diperhatikan gitu ya? Karena layanan anak holistik integratif itu adalah layanan. Dan kalau kita bicara tentang stimulasi ya, maka di sini ini ada satu gambaran yang menarik kakak-kakak ya. Dari grafik ini yang kita lihat, dari grafik ini bagian yang kontrol grup ini adalah anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi dan stimulasi, dan banyak anak-anak yang demikian bukan di Indonesia ini, nggak dapat gizi yang cukup, malgizi, ya, kekurangan gizi, kemudian tidak mendapatkan stimulasi, nggak bisa sekolah, misalnya gitu ya, nggak bisa mendapatkan pendidikan usia dini misalnya ya. Nah, kemudian kalau yang di atasnya lagi, garis yang di atasnya itu adalah anak-anak yang mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, di atasnya lagi adalah anak-anak yang mendapatkan stimulasi. Lalu di atasnya lagi itu adalah anak-anak yang mendapat stimulasi dan gizi. Nah, berbicara tentang ini, kita bisa melihat bahwa anak-anak yang mendapatkan stimulasi yang baik, maka mereka akan mengalami sebuah pertumbuhan yang baik, gitu ya, sehingga pada siang hari ini kita mau melakukan hal yang kecil, tetapi hal itu sangat berguna bagi pertumbuhan anak-anak. Apa saja itu? Pokoknya hari ini kita bicara tentang hal yang sepele-sepele gitu ya. Kita mau bicara tentang menggunting ya. Kita akan bicara tentang menulis, menggambar gitu ya. Tahap-tahapan anak belajar hal-hal itu. Nah, ya. Nah, karena pendidikan itu efektif masuk melalui stimulasi ini, ya, suara, penglihatan, bau, ini semua indera dari anak-anak ya. Oke, baik. Nah, ini adalah hal besarnya. Hal besar yang mau kita kerjakan bagi anak-anak adalah faith development, bukan? Pertumbuhan iman. Itu hal besarnya, itu perkara besarnya. Ya, kita bisa lihat ya dari tahap perkembangan iman anak ini ya. Di usia tertentu mereka mencapai hal apa, ini yang nanti saya skip aja, kakak-kakak nanti bisa lihatnya ya, di usia 0 sampai 6 tahun, kemudian di usia 7 sampai 10 tahun tahap-tahapannya bagaimana gitu ya, ini menurut si Fowler. Kemudian
tahap konvensional lanjutan 11 ya sampai adolescence awal sampai dewasa awal. Kemudian post konvensional ya, dewasa akhir ya, adolesen akhir dan dewasa. Nah, jadi kakak-kakak, tetapi kita bisa melihat bahwa perkembangan iman anak itu dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan sosial, kemudian pengalaman individu, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, kita adalah orang-orang yang mempengaruhi perkembangan iman anak itu. Karena apa? Karena kita ada di lingkungan sosial anak, yaitu kita adalah guru-guru. Di kelas sekolah minggu kita adalah orang tua yang mendidik anak-anak di rumah. Kemudian kita juga bagian dari yang membentuk pengalaman dari anak-anak, gitu ya. Dan masih ada faktor-faktor lainnya. Jadi memang tidak semua anak itu mengalami tahap-tahapan dengan urutan yang sama atau mengalami tahapan tertentu di dalam hidup mereka. Ada sebuah perjalanan yang unik di dalam pengembangan iman mereka. Oleh karena itu kita mau belajar berkontribusi untuk mengembangkan iman anak-anak ini dengan cara yang semakin baik ya. Kalau soal kreativitas, saya percaya kakak-kakak pasti sangat kreatif karena ada Kak Yeni di sini gitu ya. Nah, soal kreativitas saya pasti kalah jauh dari Kak Yeni. Nah, tetapi kita akan mendetailkan sedikit tentang kreativitas itu dengan kita mengenal tahap-tahapan perkembangan anak-anak ini di dalam hal-hal yang kecil tadi. Oke, baik, harga diri ini akan saya skip saja. Kemudian untuk motorik kasar, ini nanti materinya kakak-kakak dapat ya. Oke, nah perkembangan motorik kasar, nah ini perlu kita perhatikan ya. Dalam perkembangan fisik, perkembangan motorik kasar itu berbicara tentang otot-otot besar atau otot-otot kasar anak-anak. Kalau motorik halus itu otot-otot kecil atau otot-otot halus anak-anak. Nah, perkembangan motorik kasar ini melibatkan gerakan seluruh tubuh gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak ngajak anak-anak nyanyi dengan gerakan gitu ya, atau di awal kelas kakak-kakak ngajakin apa gitu ya, aktivitas apa, nah itu adalah sesuatu yang kakak-kakak sedang lakukan dengan motorik kasar anak-anak. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat bahwa perkembangan fisik anak itu bergantung pada kondisi biologisnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebetulnya anak itu punya zona pertumbuhan perkembangan proksimal gitu ya. Jadi ke atas dan ke samping gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan tugas dan kesulitan tertentu dalam perkembangannya ini dengan bantuan orang dewasa atau bantuan teman sebayanya, itu yang akan membuat dia menjadi terampil. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita merancangkan kegiatan untuk anak dan juga untuk kelompok-kelompok kecil di mana anak itu berada, dan itu memainkan penting bagi perkembangan motorik kasar anak. Jadi ingat, yang bisa mengembangkan anak-anak itu bukan hanya guru, tetapi teman sebayanya ketika mereka ada di dalam kelompok-kelompok kecil itu juga bisa menolong. Ini akan saya skip. Nah, intinya kemudian melakukan gerakan yang kreatif. Jadi kita bisa mengembangkan kemampuan motorik kasar anak itu dengan kita mengajak anak-anak melakukan gerakan-gerakan yang kreatif. Kita bisa menggunakan musik, ya, musik yang sedang diputar. Kita bisa menggunakan drum, gitu ya. Anak-anak akan mengikuti gerakan berdasarkan pukulan dentaman drum itu, ya. Atau bisa menggunakan tom-tom gitu ya, kemudian tamborin dan lain sebagainya ya. Atau kalau nggak ada alat-alat juga nggak apa-apa, kita bisa pakai tepuk tangan ya, kita bisa pakai tepuk tangan untuk menghasilkan irama. Jadi gerakan kreatif itu dirangsang dengan irama yang bisa muncul dari mana saja ya, dari tubuh anak-anak itu sendiri maupun perlengkapan atau alat-alat yang lain. Nah, jadi intinya para guru gitu ya, atau orang tua ini bisa mengajak anak-anak untuk mengikuti gerakan yang kreatif ini melalui stimulus irama. Nah, hanya iramanya ini harus irama yang mantap ya.
dan juga ritmis. Nah, itu yang perlu sehingga anak-anak ini semangat gitu ya gerakannya ya. Jadi misalnya kakak-kakak mau ngajakin anak-anak nyanyi lagu yang apa namanya melakukan satu gerakan yang sukacita harus lagunya yang sukacita gitu ya. Misalnya gini, bila roh Allah ada di dalammu, kan harusnya gitu kan. Jangan bila roh Allah ada gitu kan, jadi gerakannya jadi enggak ini gitu ya. Oke, jadi itu harus harus diperhatikan. Hal-hal itu bisa membuat anak-anak bisa lebih semangat gitu ya. Oke, nah ada dua jenis gerakan kakak-kakak. Ini tambahan pengetahuan ya. Jadi ada gerakan namanya lokomotorik dan non lokomotorik gitu ya. Gerakan-gerakan lokomotorik itu misalnya apa sih? Berjalan, berlari, merangkak, meloncat gitu ya. Mengikuti musik atau irama. Sedangkan non lokomotorik itu misalnya berayun, bergoyang, bercingkrak, membungkuk gitu ya, merenggang gitu ya. Jadi itu gerakan-gerakan yang bisa kita kreasikan ya. Antara lokomotorik, non lokomotorik untuk menghasilkan sebuah gerakan yang kreatif. Nah, itu bisa kita terapkan dalam ketika kita melakukan gerakan di dalam menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu misalnya ya. Oke. Nah, kemudian motorik halus. Nah, jadi ini adalah otot-otot halus ya. Perkembangan motorik halus ini melibatkan otot-otot halus di mana eh, otot-otot halus itu mengendalikan tangan dan kaki. Jadi ini terkait dengan khususnya anak-anak yang kecil ya, masih balita batita ya. Nah, sebaiknya kita memberikan perhatian yang lebih pada anak-anak ketika mereka berlatih motorik halus. Contohnya kakak-kakak ya. Ketika kakak-kakak mengajar anak balita dan batita, kira-kira alat tulis mana yang sorry, batita, alat alat tulis atau alat gambar mana yang akan kakak pilih? Coba saya minta salah satu guru batita dan balita untuk maju ke depan memilih alat tulis yang akan atau alat warna yang dipakai gitu. Supaya kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita. Ya. Oke, yang mana Kak? Yang dipilih Kak? Tunjukin ke depan. Untuk batita, alat tulis mana yang akan Kakak pilih? Oke, tunjukkan ke teman-teman dulu. Ya. Oke, berarti itu pensil warna yang ini ya. Oke. Ada lagi guru balita dan batita? Jangan-jangan karena gerejanya cuma adanya itu ya, nggak ada yang lain. Dari batita sampai kelas 6 adanya itu. Oke, mana yang dipilih, Kak? Oke, ini pastel ya. Oke, ya baik. Nah, menurut kakak-kakak, nak batita atau balita yang lebih tepat kalau mewarnai itu dipakai yang mana? Yang mana? Saya siapa tahu saya pindah jadi beda pilihannya. Balita dan batita. Ya, nanti jawabannya ya, jawabannya nanti. Nah, satu lagi, satu lagi. Ayo, kalau anak balita atau batita pakainya ini atau ini? Oke, jawabannya nanti ya. Oke, baik. Nanti ketika kita bicara tentang tahap menulis, nanti kita akan lihat alat-alat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu ya. Oke, kita skip dulu. Maka kita sampailah di sini. Nah, ini adalah tahapan anak untuk apa namanya memegang alat tulis ya, atau untuk menggambar maupun untuk menulis. Jadi awalnya tuh anak tuh pegang pensilnya kayak gini nih. Jadi dia sebetulnya butuh yang besar, ya, ini atau ini gitu ya. Tahapnya begini, pertama, ya. Ini antara 1 sampai 1,5 tahun. Ayo, guru sekolah minggu dan gerejanya bertobat. Anak balita harus disediakan alat-alat yang seperti ini, ya. Iya, ya pensil warnanya mesti pakai yang krayon ya. Kemudian spidol yang ganti yang besar gitu ya. Oke. Kemudian untuk usia 2 sampai 3 tahun itu mereka masih begini. Jadi kalau misalkan ini kertas ya, ini cara mereka menulis itu akan begini.
itulah gitu ya. Dia akan memakai pensil yang tadinya sebetulnya yang segitiga dulu loh. Kakak-kakak tahu nggak di Gramedia kadang-kadang dijual yang bentuknya segitiga itu ya, itu dulu ya. Itu dulu, baru kemudian pensil yang model persegi seperti ini, baru kemudian yang bulat itu terakhir. Gitu. Wah, ternyata ada urut-urutannya ya. Ngapain kita mesti ikut urutannya? Kalau enggak kita akan merusak otot-otot motorik halus ya. Itu kenapa anak-anak sekarang banyak yang tulisannya kayak ceker ayam. Kesalahannya dari situ. Gitu ya. Karena ketika mereka masih kecil tahu nah, dah sekarang pokoknya bertobat gitu ya. Kelas batita yang menggunakan ya. Kalau dari kecil sudah dipaksa pakai pensil bulat ini nanti waktu besar karena motorik halusnya itu apa ya dipaksakan begitu ya, maka mereka nanti tulisannya nggak akan bagus begitu ya, karena ada kerusakan pada otot-otot motorik halusnya. Nah, kira-kira begitu ya kakak-kakak ya. Jadi yang besar-besar dulu nih ya, seperti krayon, kemudian spidol. Nah, setelah itu ya, kemudian baru yang segitiga itu ya, segitiga. Nah, setelah itu yang persegi seperti ini, baru yang bulat ya, gitu ya. Oke. Ya, saya skip ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang menggunting. Oke. Jadi menggunakan gunting. Nah, ini juga sebuah aktivitas motorik halus. Di sini siapa yang batita balita yang belum selesai ya, yang meminta anak menggunting itu satu batita ya batita. Satu gambar utuh digunting. Ayo. Kalau batita ada diguntingkan sama padahal mereka bisa menggunting. Tetapi harus diperhatikan tahapannya ya. Oke. Iya. Oke. Nah, menggunakan gunting dengan terkontrol. Jadi belajar menolong dengan gunting ya. Jadi ini ketika menggunting itu sebetulnya peristiwa yang terjadi gitu ya dalam motorik halus anak itu kan mereka ini belajar apa sih? Koordinasi. Yang dikoordinasi itu apa saja? Ketika anak menggunting nih, apa saja? Nih misalnya nih ya, ada 3 gambar hati. Nah ini juga tahapannya nih. Ini menggambarkan tahapannya. Ini anak umur berapa yang gunting ini ya beda-beda ya. Jadi garis pun itu mempengaruhi gitu ya nanti ya. Nah, oke. Jadi ketika anak menggunting nih, kakak-kakak, apa saja yang berkoordinasi? Ya, jadi latih koordinasi. Nah, jadi em, terkadang ini menggunakan gunting pun juga ada beberapa jenisnya ya kakak-kakak. Sayang saya tidak membawanya. Jadi ada gunting yang pertama tuh gunting yang bahannya itu adalah plastik yang hanya bisa untuk menggunting kertas saja, gitu ya. Terus kemudian gunting yang tengahnya ini ada kayak penahannya. Kakak-kakak, Bapak Ibu pernah tahu gunting yang tengahnya sini ada penahannya, begitu ya? Baru gunting yang seperti ini, ya. Baru gunting yang seperti ini. Jadi ada 3 jenis gunting. Ya, oke, baik. Nah, ini tahap. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan perkembangan motorik halus. Nah, ini tahap-tahapannya yang mesti kita perhatikan, kakak-kakak. Ya, perkembangan motorik halus pada anak itu melibatkan kemampuan untuk mengontrol gerakan kecil dan halus. Seperti menggenggam benda, ya, menulis, menggambar. Jadi kemampuan motorik halus ini penting untuk apa? Untuk menunjang kegiatan sehari-hari, gitu ya. Atau kemampuan seni misalnya, gitu ya. Nah, ini beberapa tahap perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama, tahap
prakemampuan 0 sampai 6 bulan. Nah, pada tahap ini 0 sampai 6 bulan anak-anak ini mengembangkan refleks ya, refleks prakemampuan seperti menggenggam sesuatu ya, menggenggam jari papahnya, mamahnya gitu ya, memegang mainan ya. Mereka suka mainan yang bunyi cit 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 itu ya. Nah, itu yaitu permainan yang berdecit-decit itu ya, mereka suka karena ada bunyinya. Mereka kan pencet lagi, pencet lagi. Nah, itu sebetulnya melatih motorik halus di tahap prakemampuan ini. Jadi, usia 0 sampai 6 bulan orang tua boleh membelikan mainan-mainan yang bunyinya, yang bisa dipencet-pencet itu ya. Nah, itu ya. Bunyi berdecit itu sebetulnya stimulus ya, supaya anak makin sering mencet-mencetnya gitu ya, senang mencet-mencet. Nah, ketika dia sering memencet, maka dia motorik halusnya terlatih gitu ya. Oke, kemudian ya, oke. Dan juga termasuk memegang mainan yang dengan ini ya, dengan tangan terbuka begini ya. Nah, oke, kemudian 6 sampai 12 tahun. Nah, ini anak mulai mengembangkan kemampuan menggenggam, meraih objek gitu ya, dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Nah, ini mulai jari ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi dia juga mulai bisa memasukkan sesuatu itu dalam wadah. Jadi ambil satu objek, kemudian dimasukkan ke sebuah wadah gitu ya, dengan ibu jari dan jari-jari lainnya itu menggerakkan gitu ya. Satu benda kalau mau ngambil kan harus ini ya, digenggam begini ya. Kemudian ditaruh di tempat lain. Itu usia 6 sampai 12 bulan. Oke. Habis ini jangan-jangan langsung mau buka kelas bayi gitu ya, sekolah minggu bayi ya. Karena ternyata anak bayi sudah mulai bisa. 1 sampai 2 tahun itu tahap koordinasi tangan dan mata. Jadi anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Gitu ya. Satu tangan ke tangan yang lainnya. Mereka juga bisa mulai menggambar garis-garis sederhana. Gitu ya. Garis-garis yang sederhana, yang satu guratan begitu ya. Jadi anak 1 sampai 2 tahun bukan nggak bisa menggambar gitu ya, tetapi mereka baru dalam tahap guratan-guratan sederhana gitu ya. Dan mulai bermain dengan alat tulis seperti krayon dan krayon lilin. Ya, jangan dikasih pensil ya. Umur 1 sampai 2 tahun ini bisa dengan krayon atau krayon lilin. Nah, kemudian 2 sampai 3 tahun mulai ada tahap pengembangan kemampuan untuk tulis dan gambar, begitu ya. Nah, jadi ciri dari anak-anak mengembangkan keterampilan menulis dan menggambar ini sudah lebih teratur ya. Mereka bisa mulai menggambar lingkaran, gitu ya, atau garis-garis yang sederhana. Dan mereka sudah mulai menggunakan gunting dengan menggunting kertas, gitu ya. Tapi gunting di kertas ini dilakukan dengan satu ini ya, krek. Ini satu ini ya, tapi belum penuh. Jadi misalnya ini kertas, yang guntingnya gini. Jadi kakak-kakak boleh kalau mau buat misalnya hiasan dan anak-anak disuruh buat gunting gini. Gitu ya. Jadi guntingnya cuma baru begini. Gitu ya. Nah, nanti ini kakak-kakak rapikan, bisa dipakai hiasan apa begitu ya. Oke. Nah, kemudian juga sudah mulai bisa bermain dengan pasal, tapi pasalnya jangan 10 ya, pasalnya yang 4 gitu ya, atau 2 gitu ya. Oke, jadi yang sederhana. 3 sampai 4 tahun, ini mulai keterampilan pena. Tahap ini anak-anak mulai mengembangkan keterampilan pena dengan mulai bisa menggambar-gambar manusia, bunga gitu ya. Objek yang lebih kompleks. Kalau tadi lingkaran, lingkarannya mulai bisa dikasih mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mereka juga mulai mengenal huruf dan angka. Nah, serta mereka juga mulai bisa gitu ya untuk mencoba untuk ada anak-anak tertentu yang memang punya keterampilan untuk menulis lebih awal, tapi kalau belum kita juga nggak boleh paksa, begitu ya. Jadi menulis angka maupun ini tidak harus dengan alat tulis, bisa dengan misalnya kacang atau biji-bijian, begitu ya, dengan bentuk-bentuk tertentu, alat-alat tertentu. Jadi anak-anak pertumbuhannya memang macam-macam. Ada yang memang kelewat jenius gitu ya.
Jadi kalau anak-anak itu yang IQ-nya 120 ke atas itu memang anak-anak yang sangat jenius gitu ya. Mereka punya perkembangan biasanya di atas rata-rata. Sehingga mereka biasanya untuk keterampilan-keterampilan tertentu lebih cepat daripada anak-anak pada umumnya. Tapi ada anak-anak lain yang memang tidak bisa dipaksa untuk bisa langsung begitu ya, sehingga kita harus pakai media untuk mengajar mereka membaca atau menulis. Oke. Nah, 4 sampai 5 tahun ya sudah mulai bisa menulis teratur, konsisten, huruf-hurufnya juga lebih jelas gitu ya. Menulis kata-kata sederhana bisa, menggunakan pena, koordinasi tangan juga lebih terasa. Oke, 5 sampai 6 tahun itu juga lebih kompleks. Gitu ya. Mulai udah huruf, kata-kata lancar, kalimat sederhana gitu ya, menggambar dengan lebih rinci, memegang penanya juga semakin matang dan konsisten. Nah, kalau tadi anak-anak itu memegangnya awalnya kan begini, kemudian begini ya. Terus kemudian, nah lama-lama dia bisa begini. Nah, kalau begini itu kan artinya ini ya, apa yang tersentuh pena itu adalah ini ya, bagian tangan ini. Kalau begini, gitu ya, begini itu kan masih belum, ini pergelangannya juga belum masih ya. Nah, kalau sudah begini, itu artinya sudah koordinasi jari-jarinya itu sudah ini. Apalagi kalau sudah begini ya, berarti dia sudah koordinasi otot-otot motorik halusnya sudah semakin baik. Nah, perkembangan motorik halus anak itu sangat dipengaruhi rangsangan dan latihan yang tepat. Kalau dia distimulasi gitu ya, terus dengan tepat, maka mereka akan cepat matang, begitu ya. Nah, dukungan dari orang tua, dari para guru untuk memberikan kesempatan mereka bermain dengan alat tulis, dengan bahan-bahan seni, ya dengan permainan melibatkan gerakan-gerakan halus itu akan membantu anak untuk bisa mematangkan kemampuan-kemampuan yang tadi ya dari motorik halus tadi dengan lebih baik. Oke, nah sekarang saya langsung ini beberapa ide untuk latih menggunting. Kayaknya alat-alatnya ada ya Kak ya. Oke, yang pertama untuk belajar menggunting tuh anak-anak dilatih dengan ini. Oke, ya, menggunting apalah ya bekas-bekas bungkus begitu ya. Bekas-bekas bungkus gitu ya. Nah, bisa menggunakan ini sorry pita atau pembungkus gitu ya. Nah, awalnya adalah dengan spon. Jadi untuk melatih mereka nanti bisa begitu, itu dengan spon ya, meremas spon atau botol gitu ya. Nah, kemudian baru menggunting. Mengguntingnya pun ada tahap-tahapannya nanti ya, sebentar ya. Oke, nah ini tahap menggunting anak. Ayo kita praktekkan. Ada alatnya, Kak? Oke, ada spon. Nah, pertama meremas dulu. Oh, sorry, kertas. Kita pakai kertas deh. Boleh spon, boleh kertas. Itu pilihan aja. Jadi meremas kertas. Ini enggak apa-apa ya, saya jadiin ini ya. Di sini siapa yang anaknya, mom and dad, nggak sengaja nih, ya. Kertas-kertas berserakan di meja mom and dad, terus tiba-tiba anaknya meremas kertasnya. Terus anaknya dimarahin. Jangan gitu ya. Bla 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 bla. Padahal, nah itu bahaya ya. Ketika anak mulai meremas kertas gitu ya, sebetulnya ini adalah satu tahapan untuk anak bisa menggunting. Ya. Oh, enggak nanti aja. Ya. Oke. Jadi apa yang terbayang oleh kakak-kakak ketika anak meremas kertas kemudian dia dimarahin oleh orang tuanya, mom and dad. Kita menghentikan satu tahap proses menggunting. Jadi nanti gedenya anak itu akan kehilangan satu bentuk simulasi pertama dalam menggunting. Dia akan dalam mindsetnya ketanam apa? Enggak boleh ngeremas kertas, mamahku marah, papahku marah. Mereka nggak akan melakukan gerakan meremas kertas lagi, betul? Dan kemudian kita kehilangan satu kesempatan tahap perkembangan untuk anak itu mampu menggunting. Ini hal kecil yang berdampak besar ya, yang mesti kita perhatikan. Jangan melarang anak menggunting, tapi misalnya kita sediakan medianya, kertas-kertas yang boleh diremas yang mana.
gitu ya. Justru kalau kita lihat anak kita mulai meremas, kita harus senang. Wah, dia udah mulai belajar gunting gitu ya. Terus sediain kertas untuk diremas gitu ya. Karena dia udah mulai gitu ya. Oke, nah jadi meremas. Kemudian merobek. Nah, siapa Mam and Dad yang pernah anaknya merobek kertas yang itu adalah berkas-berkas penting kantor, kemudian wah taringnya dan tanduknya keluar ya. Gitu. Gitu ya. Terus kemudian anak-anak kemudian tidak terstimulasi lagi atau punya satu trauma untuk merobek. Padahal merobek itu adalah satu proses menggunting. Satu tahap setelah meremas, kemudian mereka robek. Nah, merobeknya itu adalah dengan sepenuh tangan gitu ya. Atau merobek dengan jari gitu ya. Krek gitu ya. Sebentar saya contohin. Gak apa-apa satu kertas jadi korban ya Kak. Oke. Nah, ini bisa dijadikan aktivitas kakak-kakak ya di dalam kelas sekolah minggu. Ketika kita ngajar anak-anak itu gitu ya, di usia-usia kelas batita, jangan dikasih mewarnai dengan ini ya, anak batita ya. Tapi kita bisa mengajak mereka meremas-remas kertas kecil-kecil misalnya gitu ya. Kemudian kertas itu ditempel-tempel, misalnya kertasnya origami warna. Jadi bukan mewarnai dengan pensil warna, tapi mewarnai dengan remasan-remasan kertas kecil-kecil misalnya begitu ya. Nah ini contoh merobeknya begini. Proses menggunting. Proses tahap menggunting. Nah, kemudian akhirnya menggunting sekitar pinggiran kertas yang saya contohkan tadi ya. Pinggirannya aja. Jadi pinggirannya aja. Seperti ini. Dan ini ya, ya, menggunakan penuh gitu ya. Menggunakan dengan sepenuh bukaan gunting. Jadi udah mulai gini. Krek, krek, gitu ya. Nah, penuh bukaan gunting ya. Nah, kemudian mulai membuka dan menggunting terus untuk sepanjang kertas. Jadi begini. Kan jelek banget ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya nggak apa-apa karena kita pakai soalnya. Oke, jadi gini. Dari ujung ke ujung. Mulai gitu ya. Nah, ya ini ya. Jadi menggunting, terus kemudian menggunting apa namanya? Tapi tidak tidak tepat pada garis. Jadi misalnya ini tadi, sebetulnya saya butuh lagi tuh. Ada lagi nggak ya yang tadi? Yang itu yang bentuk hati. Ya, minta yang bentuk hati tadi. Ini harusnya tadi pakai kertas bekas. Oke. Nah, jadi pertama itu gunting tidak tepat pada garis, tapi di sekitar garis. Jadi, dan ini garisnya kita kasih garis yang besar dulu. Nah, yang besar dulu seperti ini ya. Yang kalau nggak tepat pada garis itu dia nggak terlalu ini ya. Jadi kita guntingnya gini dulu. Ya nggak pertama nggak tepat garis. Jadi di sekitar garis saja gitu. Nah, ya kakak ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak tepat. Nah, baru setelah itu gunakan di antara dua garis. Tapi ini jangan bentuk hati dulu ya kak ya, lurus-lurus dulu ya. Nah, itu kalau udah mulai menggunting di antara dua garis, kakak-kakak harus garisnya yang gede seperti ini. Sehingga nanti mereka itu bisa punya space untuk ketika dia belum rapi, dia punya space gitu ya. Oke, gitu ya. Tapi awalnya garis ya kak ya. Ini coba saya contohin. Tadinya begini ya, dia boleh nggak tepat garis. Terus sekarang dua garis. Nah, mereka dilatih untuk guntingnya begini. Nah, gini ya. Ya, ya. Nah, baru nanti kalau udah bentuk mulai dari gambar yang besar-besar. Gitu ya.
Oke, ini tahap menggunting, lalu menggunting pada garis tebal tapi terkendali seperti ini ya tadi. Ini sudah mulai. Ya, mulai pada garis tebal. Kemudian baru menggunting berbagai macam bentuk, yaitu bentuk-bentuk yang seperti ini misalnya, ya, yang mudah garisnya tipis-tipis dan lain sebagainya. Diawali dari garis. Ada pertanyaan dulu enggak? Lancar ya? Takut dijebak lagi. Oke, ya. Nah, nanti tahap-tahapannya kakak bisa lihat kok ya. Oke, menulis dan membaca. Ini tadi cara memegang pensilnya ya. Nah, anak-anak itu sebetulnya ada tahapan di mana tadinya tuh pura-pura nulis sampai nulis beneran. Kalau pura-pura nulis tuh ya coret-coret begitu ya, sampai beneran menulis gitu ya. Oke, nah ini tahapannya berpura-pura menulis, nanti kakak-kakak juga bisa lihat sendiri. Nah, saya lebih pada mau menunjukkan gambar-gambar saja. Nah, di sini kelihatan ya kakak-kakak ya, atau terlalu lembut? Coba saya bacakan ya. Baik. Jadi yang pertama ini saya juga terlalu kecil. Oke. Nah, dari mulai ini ya, tahap yang pertama tuh coret-coretannya seperti itu ya. Kemudian em, dari coretannya ini bisa dengan krayon ya, gitu ya. Kemudian setelah itu di tahap yang kedua demikian. Di sini bisa kita mulai dengan ini ya. Mereka ada bentuk garis lurus, kemudian ada garis mendatar, dan kemudian diulang-ulang gitu ya, garis-garis atau titik-titik yang diulang-ulang gitu ya. Ada bentuk lonjong, ya, ada lingkaran gitu ya, gitu. Kemudian itu tapi tidak berhubungan, itu yang di tahap yang kedua. Lalu yang tahap yang ketiga ini ada bentuk, ada tanda, ada garis yang terarah ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu ya. Dan kemudian ini ya, kelihatannya seperti huruf, tapi sebenarnya mereka belum menulis huruf. Oke, nah di sini di tahap yang keempat ini memang huruf-huruf sudah mulai muncul ya, diulang-ulang. Di situ kemudian, nah ini tahap yang berikutnya ya. Ini sudah menggabungkan antara tulisan dan itu muncul ya, berulang-ulang. Nah, ini sudah juga disertai warna dengan berbagai alat tulis ya. Bisa spidol, krayon, pensil gitu ya. Dan juga gitu, nama depan mereka gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang tahap yang kelima ini mereka sudah mulai mengeluarkan pikiran mereka di dalam gambar itu. Di situ sudah ada kontak ya dengan latar belakang atau bayangan berwarna gitu ya. Oke, nah kemudian yang kedelapan, nah itu sudah mulai ya menulis kata-kata dari lingkungan, tapi secara acak dan diulang-ulang dengan berbagai ukuran, dengan orientasi dan warna, termasuk nama anggota keluarganya mulai dituliskan di tahap itu ya. Oke, nah kemudian tahap 7. Tahap 7 ini bukan hanya kata-kata, gabungan huruf, tapi juga ada kata seperti yang ada di gambar itu ya. Nah, kemudian yang tahap 8 itu sudah memisahkan huruf dan juga di situ ya sudah menjadi kata yang lengkap. Jadi kata yang lengkap. Nah, ini tahap yang berikutnya ya. Nah, oke cuman sampai sini aja ya. Oke. Nah, ini tahap perkembangan karya seni anak ya. Dalam bentuk lukisan, melukis pun juga ada tahap-tahapannya nih. Ya tadinya bercak warna-warni, acak, mencoret, menyikat gitu ya dengan cat dan kertas. Nah, kemudian ini ada terlalu kecil memang. Ya. Oke, nanti saya kira kakak-kakak bisa lah ya mendapatkannya. Nah, oke, kemudian kita bicara tentang perkembangan literasi.
Awalnya bisa membaca bersama, kemudian kita bisa menggunakan, jadi literasi pada anak itu penting karena membantu mereka untuk memahami dan menguasai keterampilan membaca, gitu ya, menulis dan berbicara sejak dini. Nah, jadi awalnya membaca bersama, kemudian permainan kata, ya seperti teka-teki atau tebak kata gitu ya, atau permainan mengenal huruf. Nah, kemudian setelah itu berbicara dan mendengarkan. Kemudian menciptakan lingkungan membaca itu begini maksudnya kakak-kakak. Di dinding-dinding kelas sekolah minggu itu bisa diciptakan eh, satu tempelan-tempelan yang menstimulasi anak untuk membaca. Ya, gitu ya. Jadi misalnya kita menyediakan buku-buku atau buat pojok ya kayak tadi pojoknya kan pojok musik, pojok apa ini ada pojok membaca misalnya begitu ya. Dan buku-buku itu untuk balita-batita dan anak-anak yang sudah besar itu beda-beda ya. Untuk batita itu bukunya yang bahannya masih kain. Nah, masih kain atau yang modelnya kayak ada tengahnya bahan sponnya itu loh. Apa? Styrofoamnya begitu ya, yang dibuka yang tebal-tebal begitu ya. Nah, kemudian nanti balita mulai ya, boleh buku dalam yang model hard copy yang tebal-tebal. Terus kemudian baru semakin besar, semakin tipis begitu ya bahannya ya. Jadi itu ada ininya juga urutan-urutan bukunya. Oke, mendongeng, membaca ini, kemudian label, merangsang minat baca, kemudian ini memberi contoh positif. Nah, ini tahapan ini aja yang gampang. Oke, jadi 0 sampai 3 tahun itu namanya adalah pra membaca. Bukunya bahannya kain, bukunya tebal, bukunya boleh taktil. Kakak-kakak pernah lihat buku taktil nggak? Buku pop up. Nah, itu taktil. Tapi pop up itu seringkali kurang taktil karena sebetulnya kita misalnya bicara tentang apa ya penciptaan, misalnya kita pasir, seharusnya bisa kita tempel pasir di situ supaya secara taktual anak-anak bisa meraba, oh pasir kayak gini, gitu ya. Atau misalnya apa sedang menampilkan apa biji-bijian gitu ya, biji-bijian bisa ditempel di situ sehingga nah aktualnya bisa menyentuh oh biji seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu buku taktil ya. Kemudian em, format interaktif gitu ya. Jadi kalau cerita pop up itu kan bisa dipakai interaksi ya. Buku cerita pop up itu bisa dipakai untuk interaksi. Bahkan beberapa waktu yang lalu teman saya ada yang menulis sebuah buku untuk sex education itu bukunya itu kalau jadi ada anak perempuan gitu ya. Kemudian diberi segitiga di bagian yang harus dia lindungi. Kalau itu disentuh bunyi gitu ya. Uing 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 gitu ya. Jadi bagian-bagian yang harus dilindungi anak itu kalau disentuh dia akan bunyi gitu ya. Nah, oke, membaca dini 3 sampai 6 tahun. Jadi pakai big book. Jadi bukunya itu besar begitu ya. Nah, dan bukunya itu lebih banyak bergambar. Jadi mungkin kalimat-kalimatnya tuh cuma sekalimat-sekalimat lebih besar gambarnya begitu ya. Nah, kemudian 6 sampai 9 tahun big book dan buku bergambar sama. Jadi 3 sampai 9 tahun itu masih pakai buku yang sama ya, big book, buku yang besar dan didominasi gambar. Nah, termasuk kalau kakak-kakak bercerita dan menggunakan alat peraga untuk anak 3 sampai 9 tahun pakai pakai apa? Big book ya, gambarnya yang besar gitu ya. Oke. Nah, 9 sampai 12 tahun buku bergambar, buku dengan sedikit ilustrasi. Jadi mereka sudah bisa karena operasional konkret, jadi udah mulai bisa melihat hal-hal yang konkret gitu ya. Jadi mereka sudah bisa melihat ilustrasi. Oke, kemudian buku dengan bab novel, nah ini komik 12 ke atas nih ya, SMP sudah bisa dengan demikian ya, komik dan lain sebagainya. Buku yang lebih dari satu bab-babnya begitu ya. Nah, kemudian kalau 16 ke atas sudah semua jenis buku. Gitu ya. Oke.
Jadi ini juga jadi pengingat kita ya ketika kita mengajar anak-anak ya. Nah, ini bahasa percakapan. Oke, saya skip aja. Nah, ini ya mengisahkan cerita itu storytelling. Ini bagian dari perkembangan bahasa. Nanti kalau kakak-kakak tahu, oh tahu gimana sih anak bisa sampai storytelling, ada tahap-tahapannya di depannya sampai mereka mengisahkan cerita. Nah, ini tahapannya. Awalnya mereka mendengar dulu, menyimak kalau sampai 2 tahun. Kemudian menggunakan imajinasinya 2 sampai 4 tahun. Setelah itu 4 sampai 5 tahun tuh mulai bisa diajar cerita singkat. Kemudian 5 sampai 7 tahun mulai cerita yang lebih kompleks. Kemudian 7 sampai 10 tahun mulai cerita dengan kreativitas. Nah, tadi anak yang cerita di depan tuh usia berapa ya? Yang di pojok anak tadi. Ya, oke ya. Jadi dia sudah tadi dengan alat peraga, kreativitas gitu ya. Oke. Kemudian 10 tahun ke atas itu penguasaan mengisahkan cerita. Jadi sudah mulai bisa bercerita dengan kata-katanya sendiri. Nah, ini yang menarik kakak-kakak. Ya. Di sini kan Kak Yeni sering ngarang lagu ya Kak ya. Nah, ini kita mau bicara tentang seni. Jadi anak-anak itu punya perkembangan kemampuan seni. Nah, jadi ini ada tahap-tahapnya. Tahap eksplorasi dan manipulasi 1 sampai 3 tahun, mereka mulai eksplor bahan seni seperti krayon, cat air, krayon lilin, mainan clay, ya, tahu ya clay ya, plastisit itu ya, itu ya. Karena dia mulai merasakan tekstur dan mengeksplor goresan-goresan, kemudian menggambar bentuk-bentuk dasar gitu ya. Kemudian tahap eksperimen atau kreativitas awal 3 sampai 5 tahun. Ya, ini tadi sudah saya rasa. Nah, ini contohnya. Oke, ini tadi tahap menggunting. Nah, ini ya. Jadi pertama, anak itu menggambar, itu awalnya adalah coretan-coretan acak. Nah, coretan-coretan ini apa namanya? Jadi gini, nyoretnya itu misalnya ini krayon ya, itu dia nggak meninggalkan kertas gitu kakak-kakak awalnya. Jadi kalau nyoret itu gini awalnya. Ini nggak lepas dari kertas gini terus gitu ya. Nah, ini ya, nggak lepas gitu terus gitu awalnya ya. Oke, itu tahap awal. Nah, akhirnya terus kemudian coretan terarah. Jadi ada tanda garis, ada titik gitu ya. Biasanya kita kasih bimbingan gitu. Kita kasih bimbingan semacam ini, kemudian anak-anak nanti akan menarik garis ya dari itu begitu ya. Itu artinya ada bimbingan ya. Oke. Kemudian tapi itu belum berhubungan. Satu benda dengan yang lain itu belum berhubungan. Nah, kemudian ada ini ya, penambahan bentuk-bentuk lonjong yang sering ditambahkan garis-garis, titik-titik. Biasanya garis-garis ini menyebar, ya, bentuk lonjong dan titik-titik dalam bentuk lonjong. Nah, seperti ini ya. Bisa diajarin bentuk bunga apa, matahari, gitu ya, lingkaran dan lain sebagainya. Nah, tahap 4 itu mulai muncul gambar kepala besar. Ya. Kemudian tahap 5 itu dengan kaki ya. Jadi pertamanya kepala terus tahu kaki gitu ya, nggak tahu badannya di mana dulu gitu ya. Nah, terus kemudian nih gambar rumah sederhana gitu. Kemudian ya itu ya. Kita bisa lihat di situ sudah ada objek-objek yang ditaruh secara lebih tepat ya. Nah, ini ada garis dasar, udah mulai ada garis dasar yang menopang gambar di atasnya ada rumah, gitu dan objek-objek lain. Nah, kemudian garis dasar mulai muncul sebagai batas juga untuk langit. Ya, jadi ada kesadaran ruang, ada dimensi, kesadaran dimensi ya. Tahap 12 itu ada kesadaran dimensi. Langit sendiri, bumi sendiri gitu ya. Misalnya gambar sawah, ada gunung, di situ ada langitnya dan lain sebagainya. Oke, nah ini melukis tadi ya. Melukis tadi, oke. Nah ini yang meronce manik-manik. Nah ini ada tahapannya juga. Oke, nah sekarang kita bicara ini aja yang lebih relevan untuk guru sekolah minggu.
Jadi lagu untuk anak-anak itu ternyata ada karakteristiknya, kakak-kakak ya. Lagu untuk anak-anak ini karakteristiknya harus mengakomodasi perkembangan dan minat anak usia itu. Jadi, karena apa? Kita perlu mempelajari karakteristik lagu karena lagu itu sangat penting untuk perkembangan mereka. Mereka berkembang melalui lagu itu apa saja? Keterampilan bahasa, koordinasi motorik, karena ketika menyanyi kan ada otot-otot mulut ya, yang bekerja juga menghasilkan suara, dan juga gerakan gitu ya. Juga melalui lagu ada kemampuan sosialisasi, apalagi kalau lagunya dinyanyikan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya atau orang tuanya gitu ya, atau guru-guru sekolah minggu. Nah, selain itu juga menciptakan suasana yang menyenangkan. Nanti ada beberapa jenis irama gitu ya, beberapa jenis style yang akan menciptakan suasana yang berbeda-beda untuk anak-anak. Kemudian supaya mereka juga belajar dan bertumbuh. Ini karakteristiknya. Satu, liriknya sederhana. Ya, out ini anak usia dini ya, untuk anak-anak usia dini ya. Nah, satu, liriknya sederhana. Ya. Kemudian karena kenapa sederhana biar gampang diingat? Karena kan mereka belum bisa baca tulisan ya, kakak-kakak. Ya, cuman bisa mengingat apa yang diucapkan guru. Jadi kata-katanya singkat, diulang-ulang supaya mudah diingat gitu ya. Nah, supaya mudah diikuti ketika menyanyi bersama. Yang kedua, melodinya mudah. Nah, jadi mudah karena apa? Supaya mudah diikuti. Ya, ritmenya juga cari yang menggembirakan begitu ya. Melodinya yang mudah diingat. Ya, untuk membantu mereka bisa nyanyi dengan lancar. Bahasanya juga harus mudah dimengerti, begitu ya. Nah, tadi saya juga kesulitan mencari padanan kata kerajaan Allah kerajaan surga untuk anak-anak ya. Nah, itu tadi PR benar. Nah, yang keempat gitu ya. Temanya cocok gitu ya dengan dunia anak-anak. Tadi kakak-kakak ingat nggak ketika saya ngomong ke anak-anak tentang game gitu ya. Terus kemudian yang di jam ibadah pertama itu anak-anak langsung geger gitu ya. Ketika saya ngomong push rank dan lain sebagainya itu karena itu relate banget sama kehidupan mereka ya. Mereka tahu game-game tertentu gitu ya yang saya sebutkan tadi. Nah, padahal saya nanya anak saya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian em, ya ini tema-temanya ya. Tema-temanya itu relevan seperti tentang keluarga, hewan, alam, bentuk, warna, angka, dan kegiatan sehari-hari. Nah, ini prinsip lagu-lagu anak usia dini. Nah, sorry ya kakak-kakak, memang referensi saya anak usia dini ya. Nanti kakak-kakak bisa cari referensi untuk anak yang di luar anak usia dini, tapi kurang lebih sama sih. Nah, jadi eh, ada beberapa prinsip penting untuk lagu ini. Ya, kenapa harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan mereka? Ya, karena lagu-lagu ini akan mendukung perkembangan bahasa, kognitifnya, motoriknya, dan sosialnya. Nah, ini prinsipnya. Sederhana, relevan, interaktif, menyenangkan, musik dan suaranya menarik. Ada nilai positif ya di dalam lagu-lagu itu, khususnya ya kita mau membagikan kebenaran firman Tuhan ya, nilai-nilai firman Tuhan tentu pengulangan menggunakan visual. Nah, makanya kenapa kalau kita ngajarin lagu anak-anak khususnya yang belum bisa membaca, kita pakai gerakan. Karena apa? Gerakan kita itu jembatan keledai ya istilahnya untuk mengingat anak-anak. Nah, kayak tadi ya, ku buka Alkitab lalu ku baca gitu. Srek, 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 srek. Nah, itu kan gerakan jadi hafal. Walaupun anak-anak belum bisa membaca EMBACA membaca kan belum bisa ya, tapi dengan gerakan itu mereka bisa dapat jembatan. Nah, kemudian penggunaan visual ya. Jadi kakak-kakak boleh ngajarin lagu dengan gerakan itu tadi atau dengan gambar gitu ya. Nah, keamanan keselamatan, kemudian fleksibilitas. Nah, ini manfaat lagunya. Manfaatnya adalah mendukung perkembangan mereka dalam berbagai aspek ya. Jadi em, lagu itu alat yang kuat yang bisa mengembangkan mereka secara holistik dari
berbagai aspek tadi ya. Bahasa, kognitif, motorik, dan juga sosial emosional. Nah, kakak-kakak pernah nggak ketemu sama anak-anak yang mereka itu emotional intelligence-nya itu kurang berkembang? Marah, marah, sedih, marah. Pokoknya marah, marah, marah. Gitu. Padahal harusnya kalau marah ya marah, kalau sedih ya sedih, gitu ya. Nah, ada nggak kakak-kakak yang di sini punya pengalaman ketemu anak yang nangis sama mama papahnya nih? Dikatakan gini, anak cowok kok nangis gitu. Itu sebetulnya membuat anak itu tidak mengalami tadi itu ya pertumbuhan, itu kita menghambat pertumbuhan emosional intelijennya. Karena seorang anak kalau sedih ya wajar menangis begitu. Dan emosi sedih yang dimunculkan dalam menangis itu harus keluar supaya emosional intelijennya tadi bertumbuh. Tapi kalau, nah ini memang apa namanya kasihannya ya para laki-laki di dunia ini, gitu ya. Karena kalau nangis zamannya dulu Pak Marno gimana Pak? Kalau nangis Pak masih di itu ya, ya bukan laki-laki kalau nangis gitu ya, bahkan dikatakan seperti itu. Nah jadi lagu ini juga bisa mengembangkan emosional itu karena sebuah emosional ternyata adalah sebuah intelijen, begitu ya, sebuah kecerdasan emosional itu. Jadi kita juga mesti ngajarin lagu anak-anak yang baik. Jangan sampai kita keduluan anak-anak nyanyi lagu-lagu cengeng yang ada di YouTube gitu loh ya. Jadi lagu-lagu cengeng itu enggak mengembangkan emotional intelligence. Oke, ini manfaatnya. Oke. Nah, kita akan langsung ke serba-serbi lagu out. Yang pertama temanya ya tadi ya kakak-kakak ya. Hewan tumbuhan, persahabatan lingkungan, keagungan Tuhan. Nah, tempo yang biasa digunakan itu adalah, ini saya juga nggak terlalu ngerti ya istilah-istilahnya. Saya kemarin berguru kilat sama orang yang mengerti musik ya. Jadi nanti jangan tanya ke saya, tanya ke orang yang tahu musik. Tapi tempo yang biasa digunakan adalah ini. Andante, Yokosko, moderate gitu ya. Kadang-kadang allegro, tetapi sering juga andante ya, Yosko dan moderato. Nah, andante dan moderate ini masuk dalam tempo medium begitu ya. Nah, sedangkan allegro itu tempo cepat. Nanti saya akan tunjukkan contoh lagu-lagunya. Nah, karakteristik musiknya itu sederhana, syairnya harus disesuaikan penafsiran anak. Ya, tadi saya dikoreksi waktu saya main boneka kan. Saya panggil si boneka yang anak tadi kan cuk gitu ya. Terus anak-anak itu langsung bereaksi gitu ya. Kok pendetanya gitu yang ngomong cuk gitu ya. Padahal saya ngomongnya cuk gitu ya. Nangkepnya mereka cuk gitu ya. Nah itu memang sekarang ini ada bahasa-bahasa di antara anak-anak gitu ya. Karena keseringan main game gitu ya. Ada bahasa-bahasa tertentu gitu ya. Nah jadi harus disesuaikan penafsiran anak. Tadi harusnya saya ngomong cucuku gitu ya. Supaya anak-anak nggak salah tafsir gitu ya. Nah, oke. Nah, isi syairnya itu ada tema keindahan, rasa syukur, gembira, sedih gitu ya. Ada macam-macam budaya yang kita bisa kenalkan juga. Kuasa Tuhan gitu ya. Bisa juga dengan hitungan gitu ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu ya kan gitu kan. Nah, jadi jangan pakai istilah yang rumit-rumit begitu ya. Oke, jadi harus grade bahasanya harus diturunkan. Nah, prinsip lagu out. Lirik lagu dalam nyanyian out itu adalah fact principle ya untuk anak ya. Jadi setiap kalimatnya itu akan jadi knowledge bagi anak-anak. Jadi kita mesti hati-hati. Kita ngajarin lagu anak-anak itu kita sedang mentransfer sebuah knowledge yang akan dibawa sampai dia dewasa. Jadi kita mesti itu ya. Kemudian lagu itu juga membangun karakternya, sikapnya ya. Lagu itu menggambarkan sifat dan juga cara berpikir anak yang polos ya. Kemudian anak sifat dan anak yang jernih, yang lugas begitu ya. Memaafkan, keakraban ya, penuh spontanitas. Gunakan bahasa sederhana sesuai taraf kemampuan bahasa anak ya.
yang digunakan di lingkungan anak. Nah, ini kakak-kakak yang bicara tempo tadi ya. Ini slow, jadi ini yang masuk slow. Tadi yang dimaksud Andante moderato itu medium berarti temponya ya. Kemudian allegro itu fast. Nah, ini saya akan berikan contoh-contoh lagunya ya kakak-kakak ya. Nah, ini lagu ini saya ambil dari Kidung Ceria ya. Dari Kidung Ceria yang di kelihatan ya kakak-kakak ya. Oke. Nah, ini adalah kategori lagu slow. Visualnya ya, ada gambar Yesus. Oke, kita coba lihat yang fast ya, yang temponya fast, cepat ya, allegro, metronomnya 125. Ini menghasilkan suasana yang ceria, begitu ya. Gaya menyanyinya, Lively itu ya, membawa suasana jenaka. Macam-macam. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama matang dan putih kulitnya,
selanjutnya juga ya. Oke, nah ini kemudian permainan sosial ya. Oke, jadi ini macam-macam permainan ya yang bisa kita kembangkan. Kemudian ini permainan drama. Jadi ada tahap-tahap di mana anak-anak itu ya pertama-tama itu eh, bermain secara imitatif, mengikuti, kemudian fantasi, mereka mulai menggunakan imajinasinya untuk menciptakan permainan, gitu ya, atau drama yang lebih rumit. Lalu role playing, bermain peran itu 6 sampai 8 tahun. Kemudian kolaboratif itu berperan bersama dengan anak lain ya 9 sampai 11 tahun. Kemudian 12 tahun ke atas itu drama yang kreatif atau kompleks. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kemampuan dan minat anak itu berbeda-beda gitu ya tentang hal ini ya. Oke, ya saya kira mungkin itu dulu kesempatannya. Ini nanti kalau kakak-kakak mau di belakangnya masih ada tahap-tahapan bertanya anak, nanti kakak-kakak juga bisa. Oke, baik. Nah, dalam kesempatan ini kakak-kakak kita akan mencoba untuk mempraktekkan beberapa hal dalam kelompok ya. Kita masih ada setengah jam nih ya. Oke, yang akan kita praktekkan dalam workshop ini adalah oke. Yang pertama tahapan menggunting, ya tahapan menggunting ya. Jadi nanti kakak-kakak tadi kan sudah tahu ya tahap-tahapannya apa. Filenya boleh di-share ke kakak-kakak ya. File file pembinaan hari ini boleh di-share ke kakak-kakak. Nah, saya kirim ke siapa Kak? Ke Kak Yo ya. Nanti Kak Yo share ke teman-teman ya. Nah, jadi ada praktek tahapan menggunting dalam kelompok, ada praktek tahapan menggambar, ada praktek tahapan bermain, kemudian bermain peran atau drama, kemudian ada praktek membuat jingle. Nah, nanti kakak-kakak silahkan untuk melakukannya ya. Bahannya akan saya share, jadi kakak-kakak bisa mengikuti lewat bahan. Silahkan dibagi kelompok dulu, Kak. Ya. Ya, kakak-kakak, kita akan bagi kelompok, tapi satu kelompok itu isinya, eh ya ada yang 5, ada yang 4 orang. Jadi kita akan berhitung 1 sampai 5 ya, kakak-kakak. Boleh diri ujung? Nggak bisa, ya harus dibagi ya. 1, 2, lanjut Kak. 3, 5 Kak. 5. Carla, tuh. 2, 3, Kak. 4, 5. 1, 2, 3. 5, 1. Satu. Oke, ya. Silakan kakak-kakak yang kelompok 1 boleh di depan, yang nomor 1 boleh di depan. 1, 2, 3, 4, 5 paling belakang. 1, 2, 3 di depan, 4, 5 di paling belakang.
Yang dua ya kayak. Saya mau menjelaskan dulu sedikit aktivitasnya ya. Untuk kelompok menggunting tolong dibagi kertas ini dan gunting. Kelompok menggunting mana? Kelompok dua. Kelompok dua siapa kelompok dua? Ya kelompok dua. Kelompok dua akan dibagikan kertas ini dan gunting. Ya kelompok dua. Ya silakan dibagikan kertas ini dan gunting. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua Kak. Oh satu, sorry. Nah kemudian kelompok dua akan dibagikan ini. Ya. Dan alat mewarnai. Kelompok dua ya, kelompok dua. Ya, kelompok dua ini dan alat mewarnai. Oke, ya. Tepuk diam, tepuk diam. Oke. Nah, tahap bermain peran akan mendapatkan beberapa properti drama, ya. Kemudian tahap seni akan membuat sebuah jingle. Sedangkan tahap bermain menciptakan sebuah permainan sederhana untuk anak-anak. Ya, nanti tinggal bilang saya membuat untuk anak usia berapa, begitu ya. Anaknya umurnya terserah ya. Oh ya, untuk yang menggunting, sebelum menggunting kertas bisa juga diawali dengan menggunting plastisit. Jadi kakak-kakak yang tadi ya saya lupa menjelaskan yang gunting yang tidak dari bahan besi tapi gunting yang bahannya dari plastik, sebetulnya itu untuk menggunting plastisit awalnya. Jadi sebelum menggunting kertas itu menggunting plastisit dulu. Ya, jadi kelompok penggunting saya berikan kesempatan untuk mempraktekkan. Jadi nanti praktekkan dari awal proses menggunting itu bagaimana sesuai dengan yang tadi sudah diajarkan. Awalnya meremas kertas, merobek kertas, kemudian menggunting plastisit, baru menggunting ini ya, gitu ya, baru dipraktekkan. Ya, ini yang sponnya nih ya. Ini untuk meremas kertas atau spon sama aja. Kita daripada meremas kertas, meremas spon aja. Ya, nanti nggak apa-apa ya dipresenkan ya.
Ya, sekarang kita mau aktivitas dulu ya. Aktivitasnya itu adalah menggunting. Nah, di sini ada di sah saya. Nah, disediakan kertas seperti ini. Terus nanti kita tuh akan mencoba menggunting dari yang sederhana dulu ya kak ya. Sampai dari, oh ya, dari biasa apa sih namanya? Kayak gini. Meremas-remas dulu. Terus habis itu kita robek. Baru nanti kita pakai alat guntingnya. Nah, ya sudah mengerti adik-adik? Nah, oke kita mulai dari yang pertama dulu. Ada kertas nih, kita robek kali ya. Oke. Pokoknya dirobek-robek. Oh, ini kertasnya. Nih, dirobek, diremas dulu. Diremas kayak gini. Remas, remas, remas. Oh iya, biar diremas-remas kertasnya kayak gini. Sampai nanti seperti ini. Nah, kayak gini. Terus, habis kita belajar meremas, kita belajar robeknya gitu ya. Nah, misalkan dari kayak gini dilipat dulu kertasnya. Terus kita robek kecil ya kayak sini. Nih, kayak gini. Nah, oh, oh nggak boleh ya? Iya, kita belajar untuk motoriknya adik-adik gitu. Motorik atau apa ya? Jadi dirobek. Nah, gimana gimana? Jangan bikin saya pusing. Oke, nih dirobek sedikit. Nah, tuh kayak gitu. Nah, terus kita belajar lagi yang mana habis ini Kak? Habis kita robek kayak gitu, kita belajar pas di sini. Nah, pinang itu lagi. Cuma ini doang ya? Nah, kita belajar pakai pastisin. Pastisinnya terserah mau digunting, tapi guntingnya harus pakai gunting plastik atau enggak dipotong atau apa ya? Dipotek ya? Dipotek kayak gini. Terus kalau terus kalau enggak digunting kayak gini nih, misalkan kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kita belajar untuk mengasah tangan kita. Mengasah. Jadi kita tuh bisa memperbisa kita gitu ya. Memperbisa. Kita belajar ini apa lagi ya, Kak? Gunting setengah. Nah, kita setelah belajar pastisin ada lagi belajar yang gunting-gunting setengah kayak gini. Jadi dari kertas kosong, ini misalkan dari sini ya, nanti guntingnya dikit-dikit. Ini satu, dua, tiga. Bisa kan ya? Pasti bisa semuanya. Adik-adik pasti bisa semuanya lah kalau gunting kecil-kecil. Nah, setelah gunting yang kecil-kecil, kita gunting yang lebih besaran lagi, lebih lebaran lagi. Yes. Nah, ya. Wah, udah aku guntingin nih. Dari yang kertas kosong tadi, digunting-gunting jadi lebih panjang. Oh iya, yang love-nya. Setelah kami belajar yang garis-garis tadi, sini juga love-nya. Pertama, garis. Ya, pertama kita guntingin love-nya itu masih di luar garis. Kayak gitu. Coba bisa kasih unjuk lebih ke kanan, Kak. Nah. Iya, gitu adik-adik. Iya, hatinya boleh kasih ke orang tua yang mama papa adik-adik atau enggak di ke teman-teman
di sebelah kiri atau kanannya kayak gitu. Nah, setelah gunting yang kayak gini, kita ganti lagi gunting yang mana? Nah, gunting yang seperti ini. Belajar untuk menggunting, iya, sesuai dengan garis yang ada hitam-hitamnya di sini. Jadi lebar di sini hitam yang di sini itu lebar, terus yang di sini lebarnya agak kecilan. Nah, baru kita guntingnya di paling bawah. Paling bawah seperti ini, kayak gitu. Pasti adik-adik pada bisa. Iya, aku tahu adik-adik pada nggak lihat. Iya, seperti itu ya adik-adik ya, pasti semuanya bisa. Anak Tuhan harus bisa semuanya. Terima kasih. Kenapa? Oh iya kertasnya. Kak, silakan Kak bagiin kertasnya. Iya, yuk kita aktivitas ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok menggunting. Ya, kelompok yang berikutnya bermain peran siap? Ya, silakan bermain peran. Hilda, sini nak. Nih, tolongin mami ya. Kamu tuh ke toko Om seberang, beli minyak, beli kecap, terus tuh di seberang tuh nanti ada tukang sayur ya, beliin bawang merah. Nah ya ini mami kasih nih uangnya nih ya. Nah, hati-hati. Minyak, bawang sayur, minyak, bawang sayur, minyak, bawang, gula sayur. Minyak, bawang, gula sayur. Minyak, bawang, gula sayur. Minyak, bawang, gula sayur. Ada teman-teman. Hai. Iya nih rich banget nih, soalnya mau belanja. Apa? Ada apa? Kopi. Kopi. Ada oh ya, Starbucks ya? Setar itu ya? Buat belanja, nanti nggak dapet belanjaannya. Boba. Oh ya, boba ya. Pas bubble. Oh. Terus aku mau ngajak kemana? Siapa tuh penawarannya lebih baik? Enggak. Pokoknya anak Tuhan itu dilarang loh. Sama dengan mencuri, jangan. Jadi aku harus belanja apa? Aku harus ke Fat Bubble? Harus belanja ini aja kata apa ya? Boba aja. Oh gitu ya. Kalau kamu pengen seperti kamu juga sama mama kamu dah. Ya. Berangkatnya kemana nih? Enggak mending ya belanja. Mending kamu jujur sama mama kamu, apa yang mau kamu inginkan beli nanti. Jangan mau dipengaruhi. Heni, takut ya Heni, takut sama Tuhan. Dua-duanya. Kan korupsi. Jadi aku tuh harus belanja, ini belanjaannya banyak banget. Nanti, aduh minyak mahal banget sekarang. Nanti aku nggak bisa belinya. Di 2 liter tuh belinya 1 liter aja. Itu namanya korupsi, jangan. Oh, ada bawang merah juga lagi mahal, kan aku nggak bisa belinya. Belinya di Sesawi Jaya, dia lebih murah. Oh. Bisa gratis malahan. Oh gitu ya? Enggak, Kak. Boba. Aku minta voting dulu deh, aku belanja apa aku mau ke Fat Bubble. Belanja ya? Kayaknya aku mau belanja aja. Aku mau belanja aja deh. Iya, kata teman-teman voting soalnya belanja. Nanti aku minta. Ya udah yuk kita belanja bareng. Oke, baik kelompok terakhir, kelompok menggambar. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Adik Bagio udah makan belum? Oke, sekarang kakak mau ngajarin cara menggambar. Bisa menggambar semua?
Ya, kalau nggak bisa, sekarang Kak Teti yang mau menjelaskannya. Ya, kakak bawa bermacam-macam gambar dan bermacam-macam ikan. Tahu macam-macam ikan? Tahu. Bisa 3 ikan dapat sepeda motor. Ya, kalau menggambar ikan kita gambar buletan dulu. Terus yang kedua buletan sama setengah lingkaran. Setelah setengah lingkaran, buletan, setengah lingkaran, terus segitiga. Nanti dipraktekkan di rumah ya. Setelah itu nggak kelihatan. Ya, lihat masing-masing nanti dibagikan. Satu setelah ini dibagi. Nah, jadilah ikan. Ya, sekian terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi yang luar biasa buat semuanya, tepuk tangan. Ya, kita akan tutup untuk sesi ini. Kita akan menyanyikan dan mempraktekkan lagu jingle yang amat kita panggilkan kelompok jingle untuk penuntun kita menyanyikan lagu penutupnya. Baik, kakak-kakak, dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menutup dalam doa pengutusan ya. Ya. Yuk, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap diri kami. Sebuah panggilan untuk mengerjakan karya tangan Tuhan bagi anak-anak adalah sebuah anugerah dan kepercayaan besar bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk setia di dalam melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu anak-anak sekolah minggu ini dalam pertumbuhan mereka, di dalam iman, pengenalan mereka akan Engkau, dan juga di dalam kehidupan mereka yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong dan memampukan kakak-kakak guru sekolah minggu di dalam mengajar anak-anak. Dan khususnya ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, para pengurus komisi anak yang akan menjalankan kepengurusannya ke depan. Biarlah kasih karunia, hikmat yang dari Engkau senantiasa boleh menaungi hari-hari kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Sehingga pelayanan mereka boleh berbuah dan berdampak. Sehingga pelayanan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.